Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus berbicara. Salam damai sejahtera pada semua. Seperti yang dijanjikan dalam episode kali ini, kita akan membincangkan dasar kepercayaan Gereja Yesus Benar yang pertama, yaitu percaya bahwa Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Ia berkorban mati di atas kayu salib demi menyelamatkan umat manusia yang berdosa, di mana pada hari yang ketiga Dia telah bangkit kembali, dan setelah 40 hari Dia telah terangkat ke syurga. Dia adalah juru selamat tunggal manusia, Tuhan semesta alam dan Tuhan yang Maha Esa. Nah, pertama-tama kita akan membincangkan siapakah firman yang menjadi manusia. Maka berdasarkan dalam kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, sini mengatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, dalam ayat ini memberitahu kita bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Maka dalam bahasa asalnya, firman ini diterjemahkan atau disebut sebagai logos. Nah, logos ini membawa maksud perkataan Allah. Dan dalam ayat 14, yaitu Yohanes pasal 1 ayat 14, berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan di dalam catatan yang lain, yaitu dalam 1 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16, pula mencatatkan, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, Ia menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Nah, dari kenyataan Alkitab tadi itu dapatlah kita merumuskan bahwa firman yang menjadi manusia adalah Allah sendiri, dan firman yang telah menjadi manusia dikenal sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, selanjutnya kita bincang persoalan yang kedua, yaitu bagaimanakah firman boleh menjadi manusia. Maka di dalam Alkitab ada penjelasannya, khususnya di dalam kitab Mazmur pasal 118 ayat 23. Nah, di sini mengatakan, ini dari Tuhan keajaiban-keajaiban di mata kita. Dari ayat ini menjelaskan kepada kita bagaimanakah firman boleh menjadi manusia, atau memberitahu kita bagaimanakah perkara itu atau keadaan itu boleh terjadi. Maka ada dua perkara yang penting. Yang pertama, dalam kitab itu berkata, ini dari Tuhan. Nah, apakah yang dimaksudkan ini dari Tuhan? Maka berdasarkan dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Nah, di sini berkata, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu petanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, kita perhatikan ayat ini. Dalam baris pertama, ayat pertama di sini berkata, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu. Maka inilah yang dikatakan tadi dalam Mazmur, ini dari Tuhan. Maksudnya ini adalah merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh Allah sendiri. Nah, bagi kita sebagai manusia, adakah kita boleh mempertikaikan apa yang dilakukan oleh Tuhan? Sudah tentu tidak. Nah, yang kedua, berdasarkan Mazmur tadi berkata, ini adalah keajaiban-keajaiban di mata manusia. Maka titik fokus penting di sini ialah perkataan keajaiban-keajaiban di mata kita.
maka bermaksud sesuatu yang di luar kotak pemikiran kita. Firman menjadi manusia melalui seorang perempuan muda. Bagaimana hal itu terjadi? Bagi pemikiran kita sebagai manusia, itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi kecuali seseorang itu mempunyai suami. Maka di dalam Alkitab, Lukas pasal 1 ayat 27 berkata, ia dilahirkan melalui seorang perawan. Ini bermaksud dia adalah yang belum bersuami. Maka pada pemikiran kita, ini adalah sesuatu yang mustahil. Maka itulah tadi dalam Mazmur berkata, ini adalah suatu keajaiban di mata kita. Nah, kita dapat simpulkan di dalam kitab Roma pasal 11 ayat 33 sampai ayat yang ke-36. Nah, kita dapat melihat ayat ini mengatakan, ya kita rumuskan saja, yaitu tidak seorang pun yang boleh menjadi penasihat Tuhan. Dan kita juga tidak dapat menyelami hikmat yang ada daripada Tuhan. Nah, karena Tuhan Allah itu mampu melakukan apa saja, dia mempunyai kuasa mutlak. Maka bagi kita seharusnya tidak ada apa-apa persoalan, melainkan kita harus menerimanya dengan iman kita. Baik, yang seterusnya kita akan membincangkan perihal yang ketiga atau soalan yang ketiga, yaitu bagaimanakah seorang perempuan muda yang belum bersuami boleh mengandungkan, dan khasnya Alkitab berkata dia melahirkan anak Allah. Maka apabila kita melihat ya di dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Kita baca satu lagi ayat di dalam kitab Matius pasal 1 ayat yang ke-21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, berdasarkan daripada dua ayat yang telah kita bacakan sebentar tadi, maka memberitahukan kepada kita bahwa melalui kuasa Roh Kudus, apabila Roh Kudus menaungi Maria, maka Maria telah pun mengandung. Maka firman telah pun menjadi manusia. Dan ia terjadi daripada pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata manusia. Dan semua ini adalah merupakan pekerjaan dari Roh Kudus. Dan anak yang dilahirkan disebut sebagai Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Nah, syukur kepada Tuhan, ya, kita telah membincangkan secara ringkas dasar ya kepercayaan yang pertama dalam ke-10 dasar kepercayaan Gereja Yesus benar dalam bahagian yang pertama. Dan topik ini akan bersambung ya pada episode yang akan datang. Terima kasih karena meluangkan masa bersama saya. Nah, semoga kita akan bertemu lagi dalam episode yang seterusnya untuk membincangkan dasar yang pertama, bahagian yang kedua. Salam sejahtera dan berjumpa lagi.